Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United menambahkan satu nama di manajemen, Christopher Vivell, yang menempati posisi yang baru juga. Langsung saja ini ada sebuah artikel dari Dan Sheldon dari The Athletic yang akan gue bahas di video kali ini. Di sebuah era di mana sporting director dan juga figur-figur rekrutmen ini menjadi sesuatu yang penting seperti para pemain, Manchester United lagi-lagi menambahkan profil yang tinggi di tim eksekutifnya. Christopher Vivell yang sebelumnya menjadi technical director di Chelsea bergabung dengan klub untuk waktu yang pendek ya, untuk mengisi posisi interim director of recruitment. Dengan klub juga mencari untuk yang periode atau waktu yang lebih panjang ya, dan dengan potensi untuk menunjuk Director of Global Talent atau direktur dari talenta global. Semenjak Ineos mengambil alih secara minoritas di bulan Februari, Sir Jim Ratcliffe, Sir Darren Braswell, dan juga Jean-Claude Blanc ini melakukan banyak perubahan di tim kepemimpinan Manchester United. Dan Ashworth ini merupakan salah satu nama yang juga sangat dikenal baik untuk posisi sporting directors ya, di waktunya di FA, lalu di Brighton dan juga Newcastle. Ini telah berada di Old Trafford. Omar Berada pun juga demikian, serta Jason Wilcox. Dan sekarang Manchester United telah menunjuk Vivell yang memiliki potensi posisinya akan dibuat permanen. Di Manchester United, Vivell akan report ya, atau menjadi bawahan langsung dari Dan Ashworth dengan tugas untuk memberikan rekomendasi talenta-talenta terbaik yang tersedia untuk tim utama. Para pemain yang dia rekomendasikan akan dicek dengan model permainan klub, dan dia juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi terkait dengan pemain muda yang bisa dikembangkan di Premier League. Vivell seperti Ashworth baru-baru ini juga selesai gardening leave setelah dia meninggalkan posisinya sebagai technical director di Chelsea di bulan Juli 2023. Hanya 7 bulan setelah dia ditunjuk. Vivell ini orang Jerman, 37 tahun, menjadi technical director yang pertama di Chelsea setelah Michael Emanelo resign di bulan November 2017. Dan Peter Cech juga sempat memiliki posisi yang sama. Dan ini terjadi karena ada perubahan struktur kepemilikan dari Chelsea. Sebenarnya mereka ini tertarik dengan Christopher Vivell. Ini dilihat dari suksesnya di Red Bull, tentu saja dengan sistem multi klub. Dan ini juga kenapa Manchester United berminat untuk mendatangkan Christopher Vivell. Christopher Vivell memulai karirnya di Hoffenheim tahun 2010, bekerja sebagai video analis dan juga scouting, sebelum dia pindah ke Red Bull Salzburg di tahun 2015. Jadi hanya 5 tahun saja di Hoffenheim, lalu dia ke Red Bull Salzburg untuk menjadi Head of Scouting. Dan dia menjadi Head of Recruitment untuk 3 tahun selanjutnya ya. Dia juga memiliki catatan mendatangkan talenta-talenta di Salzburg. Salah satunya adalah Erling Haaland dari Molde di tahun 2019. Pada saat itu, Haaland merupakan salah satu prospek di sepak bola yang direkomendasikan oleh Ole Gunnar Solskjaer ke Manchester United. Tapi Haaland akhirnya perburuannya berakhir karena dia ke Salzburg di Austria. Banyak klub besar sebenarnya menginginkan dia juga, Vivell mengatakan, tapi mereka ingin meminjam. Dan ini tidak diinginkan oleh ayah dari Erling Haaland. Dan inilah kenapa kita bisa mendatangkan dia. Salzburg juga mendatangkan Benjamin Sesko, Dayot Upamecano, dan juga Karim Adeyemi selama masa Vivell di sana. Dari Salzburg, Vivell bergabung ke Red Bull Leipzig di bulan Agustus 2020
untuk menjadi technical director. Dan ini berarti dia memiliki tanggung jawab untuk rekrutmen dan juga scouting di segala kelompok umur. Ralf Rangnick yang pada saat itu menjadi Director of Football dan saat ini menjadi manajer dari tim nasional Austria, dan juga Lars Kornetka, asisten dari Ralf Rangnick ya, ini merupakan mentor dari Christopher Fievel. Track record Christopher Fievel beserta dengan pengalamannya bekerja di multi club model, inilah yang membuat Chelsea merekrut dia. Dan di statement setelah dia datang, Todd Boehly dan juga Behdat Ekbali mengatakan kalau kita sangat senang Christopher ini hadir dan ini merupakan posisi yang penting di klub. Pekerjaannya di Jerman dan juga di Austria ini menunjukkan dia sangat memiliki kapasitas yang bagus. Kita juga sangat percaya diri dia akan berlanjut pekerjaan yang luar biasa di Chelsea. Lalu tentu saja dengan cukup segera ya ataupun tidak lama ada hal-hal atau ada problem dan mereka tidak pernah menyelesaikannya, dan ini mengakibatkan Fievel cabut dari Chelsea atau meninggalkan Chelsea kurang dari setahun. Penunjukan Laurence Stewart dan juga Paul Winstanley sebagai co-sporting director di bulan Februari 2023 ini merubah struktur di belakang layar ya di Stamford Bridge dan mendorong Fievel untuk memiliki peran yang berbeda. Dan ini nampaknya tidak cocok ya menurut gue dengan Christopher Fievel, peran yang baru ini, sehingga dia memilih untuk cabut dari Chelsea. Fievel ini sebenarnya didatangkan untuk menjadi technical director dengan memiliki hubungan antara departemen-departemen yang lain dan juga melihat aspek-aspek kunci bagian dari proyek yang baru. Tapi perannya ini menjadi berbeda dari yang disepakati ketika dia ditunjuk. Dan di bulan Juli 2023, hanya 7 bulan setelah dia bergabung dengan Chelsea, ada konfirmasi kalau Fievel ini cabut ya dari Chelsea dan melakukan gardening leave. Fievel harus menghabiskan 12 bulan di gardening leave, berarti dia bergabung di Manchester United ini setelah dia memang tersedia untuk langsung bekerja setelah gardening leave tersebut ya. Omar Berada disebutkan merupakan nama sentral di penunjukan Fievel di Manchester United. Di kesempatan yang sebelumnya mereka ini sudah mengenal satu yang lainnya dengan baik. Erik ten Hag, manajer dari Manchester United juga tahu Fievel ya, Christopher Fievel. Bahkan Christopher Fievel ini sempat berusaha untuk mengambil Erik ten Hag dari Ajax sebelum dia setuju ke Manchester United. Oh wow, ini kabar yang menarik dan juga penting ya, bagaimana memang Christopher Fievel sudah mengenal Omar Berada dan juga Erik ten Hag. Jadi ya sinergi ini semoga bisa lebih mudah dilakukan ya. Walaupun dia telah bergabung di Manchester United untuk kontrak jangka pendek, dia bisa saja memperpanjang waktunya dia ya. Kalau memperlihatkan atau mempertimbangkan dia pernah bekerja 7 tahun di Salzburg dan juga Leipzig. Dan ya ini juga sangat masuk akal untuk Ineos menggunakan keahliannya. Ineos sudah memiliki klub dari Ligue 1 Nice dan juga Lausanne Sport di Swiss Super League. Dan tidak ada keraguan mereka akan menggunakan ya kemampuan Christopher Fievel di model multi klub. Dengan Omar Berada akan segera mulai bekerja di Manchester United dan Dan Ashworth sudah memulai posisi sporting director dan kontrak Erik ten Hag sudah diperpanjang ya. Manchester United sudah memiliki struktur yang baru. Dan kalau Fievel membuktikan kalau dia bisa sukses di posisinya yang baru di Old Trafford, ada peluang yang besar untuk kontraknya akan menjadi jangka panjang di Manchester United. Wow, menurut gua ya memang salah satu permasalahan di Manchester United ini adalah rekrutmen, dan ada situasi rekrutmen ataupun model rekrutmen yang berbeda ya yang diinginkan oleh Sir Jim Ratcliffe. Sudah pernah disebutkan di salah satu wawancara
Manchester United tidak lagi atau sejenak tidak lagi menginginkan Manchester United mendatangkan pemain bintang. Dia mengatakan bahwa mendatangkan misalnya pemain seperti Kylian Mbappe atau ya pemain-pemain yang namanya sudah besar dengan harga yang mahal, ini tidak akan ditempuh lagi oleh Manchester United, tapi mereka akan mencari pemain yang memiliki potensi menjadi seperti Kylian Mbappe ataupun juga Erling Haaland. Sehingga sangat masuk akal ketika Manchester United ya, dalam ini adalah Ineos, merekrut orang yang memiliki profil ataupun kapasitas, track record, rekam jejak, pengalaman, mendatangkan bibit-bibit ataupun juga talenta-talenta yang berkembang seperti nama-nama yang tadi gue sebutkan. Dan Christopher Feivel ini memiliki rekam jejak yang sangat jelas di pengalaman sebelumnya. Hanya saja ya dia harus diberikan waktu, dia harus diberikan struktur yang jelas, dia harus diberikan peran juga yang pasti, yang sesuai dengan yang sebelumnya disepakati. Dimana ini tidak terjadi di Chelsea ya kan. Ya ini menurut gue hal yang positif ya, dan dengan langsung bekerjanya Christopher Feivel di musim panas, gue ingin melihat juga nih siapa-siapa saja talenta-talenta yang didatangkan mulai musim panas ini di Manchester United, dan mungkin juga selanjutnya nanti di katakanlah di musim dingin atau bahkan di musim depan di musim panas. Kita lihat akan seperti apa. Gue memprediksi Christopher Feivel bisa jadi akan memiliki peran yang berbeda ya setelah mungkin nanti diberikan kesempatan untuk jangka panjang. Saat ini kan jangka pendek di Manchester United. Mungkin dia akan naik nih di Ineos karena Ineos memiliki model multi klub, dan kayaknya salah satu profil unik juga nih dari Christopher Feivel, dia memiliki background bekerja di sistem multi klub bersama dengan Red Bull, terutama di bidang rekrutmen. Bagaimana menurut Sobat Football United? Tadi informasi dari The Athletic ya terkait dengan Christopher Feivel. Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.